Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang berada di dalam masjid maupun di luar masjid sana, pada hari Ahad ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang amalan sehari-hari dan wirid sehari-hari. Wirid sehari semalam, amalan kita sehari semalam. Apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wirdul yaumi wal lailah, wirid dalam sehari dan semalam. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika kita bangun dari tidur kita tadi, mestinya kita tidak lupa ya, mestinya. Tapi kalau masih lupa juga ya sudah. Namanya manusia itu pasti lupa. Makanya perlu selalu diingatkan. Kita ini manusia, makhluk yang kata Nabi mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu mahallul khata', tempatnya kesalahan, wan nisyan, dan lupa. Jadi selagi kita masih salah dan selagi kita masih lupa, itu kita masih manusia. Kalau sudah tidak pernah lupa dan tidak pernah salah, itu malaikat itu. Bukan manusia lagi. Maka pada hari ini saya lanjutkan lagi ya, saya ulang bagi saudara-saudara yang mungkin belum mendengarkan. Setiap kita bangun tidur kita diajari untuk berdoa. Di antara doa-doanya itu seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini doa bangun tidur yang pertama. Segala puji kepunyaan Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kebangkitan manusia. An-nusyur. Nanti satu ketika manusia akan dibangkitkan dari alam kubur ketika sudah mati. Kita semua belum mati, nanti akan mati juga. Dan sesudah dimatikan nanti akan ada pengembalian, pengumpulan manusia, dan kita semua akan dikumpulkan kepada Allah. Dari manapun kita berasal, dari suku apapun dan dari kelompok apapun, nanti kita akan dikumpulkan kepada Allah. Dan di sana tidak ada lagi dikenal kumpulan-kumpulan apapun, tidak ada. Gak berlaku lagi. Bahkan hubungan nasab, hubungan persaudaraan pun putus dari kebangkitan nanti. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrih. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, alladzi afani, yang telah menyehatkan aku, yang telah menyehatkan aku, fi jasadi, pada jasadku, pada tubuhku. Jadi bangun tidur,
badan sehat, berdoa mengucapkan alhamdulillah alladzi afani, segala puji milik Allah, segala puji hanya untuk Allah yang telah menyehatkan aku fi jasadi, pada tubuhku, waradda, dan yang telah mengembalikan alayya, kepadaku, ruhi, rohku, ruhku. Waktu tidur ruh kita dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah. Ketika kita bangun, itu Allah yang membangunkan kita. Dikembalikan roh kita kepada tubuh kita, lalu kita bangun. Nah, makanya bersyukur kepada Allah bahwa roh kita masih dikembalikan sehingga kita masih bisa bangun tidur. Karena nanti akan ada juga manusia yang pamit tidur tapi enggak bangun lagi selamanya, wafat. Ada orang yang seperti itu. Nah, ketika kita masih bisa bangun tidur, jangan lupa baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina, dan yang telah mengizinkan li kepadaku bizikrihi, untuk mengingatnya. Lalu kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli, dalam sebuah riwayat seperti itu. Zikir yang lain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim Allahumma gfirli. Dua-duanya boleh diamalkan, yang mana pilih salah satu. Ini zikir yang doa bangun tidur yang ketiga. Setelah kita bangun tidur, biasanya kita masuk ke kamar kecil, kamar mandi. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi ketika kita masuk kamar mandi. Du'a'u dukhulil khala'i wal khuruji minhu. Doa masuk kamar kecil, kamar mandi, WC, dan keluar darinya. Qabla duhul yaqul, sebelum masuk kamar kecil atau kamar mandi, orang muslim seharusnya berdoa. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, sama seperti manusia, Pak, Bu. Berikutnya apalagi? Keluar dari kamar kecil, wa ba'dal khuruji yaqul, dan sesudah keluar dari kamar kecil, dari kamar mandi, seorang muslim mengucapkan ghufranak, gitu aja. Dua keluar kamar mandi, ghufranak, ampunanmu ya Allah, maksudnya aku minta ampunanmu ya Allah, hamba minta ampunan paduka ya Allah. Atau ditambah doa yang lain, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Lalu setelah buang air kecil atau buang air besar, biasanya orang muslim kalau bangun sebelum waktu subuh, dia akan melakukan sholat tahajud. Sebelum sholat tahajud, dia berwudu dulu. Dan ketika wudu, dia tidak lupa sikat gigi, bersiwak atau sikat gigi sebagai ganti bersiwak. Boleh kita bersikat, menyikat gigi kita supaya bersih. Ya, jadi ada doanya mayakulu, ini bab yang ketiga. Mayakulu, apa yang seseorang katakan, apa yang seorang muslim ucapkan idza tasawwaka, ketika dia sudah bersiwak, sudah bergosok gigi, dalam melakukan gosok gigi. Wa tawaddoa, dan sesudah dia berwudu. Halas taikidahu, dalam keadaan sesudah bangunnya dia, lailan, di malam hari. Jadi sesudah gosok gigi, sesudah wudu, di waktu bangun tidurnya, halastiqodhihi, ya, ketika sudah bangun tidur di malam hari. Ini menurut kitab ini ya, mengamalkannya, membaca ini. Tala yatlu
seorang muslim ketika bangun tidur akan sholat tahajud, dia wudhu dulu, kemudian jangan lupa gosok gigi, bersiwak, biar mulutnya enggak bau. Lalu yatlul ayat, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca apa? Min akhiri surati Ali Imran. Min akhiri dari bagian akhir surati surat Ali Imran, surat Ali Imran. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim ya. Di hadis nomor 763. Ya ini 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang sudah sering disampaikan ini. Lalu setelah membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, apalagi yang dibaca? Ya udah, tinggal sholat tahajud. Kalau menurut kitab lain masih ada lagi. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard dan seterusnya sudah sampaikan ya. Tapi ada di kitab lain itu. Dibaca doa yang berikutnya. Nah, sebelum sholat, sesudah wudhu, sebelum sholat, di samping membaca 10 ayat yang terakhir, terlebih dahulu baca doa di waktu selesai wudhu. Ad-du'a'u akibal wudhu. Doa di bagian akhir dari wudhu. Sesudah berwudhu, ada doa yang harus kita ucapkan, Pak, Bu. Jadi setelah wudhu itu berdoa. Doanya gini. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bersahadat ini. Habis wudhu itu bersahadat. Seperti orang masuk Islam lagi. Mungkin banyak yang belum mengamalkan ini. Nah, mulai sekarang diamalkan. Ya, ini saya ajarkan dulu, nanti terakhirnya saya bagikan bukunya. Bukunya kemarin-kemarin masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Sampit, sekarang sudah sampai tapi saya belum bongkar. Belajar dulu. Nanti kalau nggak diajarkan, ya saudara nggak mendengarkan, nggak bisa baca juga. Atau baca tapi nggak paham. Jadi ini doa sesudah wudhu nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu, aku bersaksi, bahwa la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah illallah, kecuali Allah. Wahdahu, yang sendirian dia, yang maha esa dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian wa asyhadu, dan aku bersaksi juga, anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Ini sahih hadisnya dalam kitab Sahih Muslim di hadis nomor 234. Kemudian ini setelah wudu, baca doa sudah wudu, atau boleh juga baca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liunil albab, dan seterusnya sampai akhir, baru baca doa habis wudu. Boleh. Dibalik juga boleh, baca dari doa wudu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis lain nanti ada tambahannya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada doa seperti itu. Ada hadis yang doanya seperti itu, tapi hadis itu tidak sahih. Tapi boleh kita amalkan, boleh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabin, termasuk orang-orang yang sudah bertobat. Wa ja'alni, dan jadikan aku ya Allah minal mutatahhirin, dari orang yang sudah disucikan dari segala dosa. Itu bagus doanya, walaupun hadisnya dhaif.
tapi boleh diamalkan. Nah, setelah itu baru baca doaul istiftahi fi sholatil lail, berdoa pembukaan sholat malam, doa sebelum sholat tahajud. Ini yang tadi saya sampaikan. Allahumma ya Allah Robba Jibril, Tuhannya malaikat Jibril, wa Mikail dan Tuhannya malaikat Mikail, wa Israfil dan Tuhannya malaikat Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang tampak, Anta tahkumu baina ibadik, Engkaulah yang akan memutuskan segala perkara di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, pada perkara apa saja yang mereka padanya berselisih. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Ihdini, tunjukilah aku ya Allah, limakhtulifa fihi, kepada apa yang diperselisihkan padanya, minal haqqi, dari yang benar saja ya Allah. Tunjukilah aku kepada yang benar, biiznika, dengan izinmu, limakhtulifa fihi, pada apa saja yang diperselisihkan oleh manusia padanya. Innaka tahdi, sesungguhnya engkaulah ya Allah yang memberi petunjuk, man tasya, siapa saja yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi ini doa sebelum salat tahajud. Di dalam buku atau kitab di dalam kitab Hisnul Muslim yang akan saya bagikan ini ada juga nih, doaul khuruji minal khala, doa keluar dari kamar kecil, ghufranak, gitu aja. Zikru qoblal wudu, zikir sebelum wudu. Sebelum wudu baca apa? Ada doanya yang diajarkan oleh Nabi, cuma baca bismillah. Gitu aja. Bismillah, atau lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan 3 kali. Habis baru berwudu. Ini ada di dalam hadis yang lain ya. Lalu setelah baca bismillah, zikru ba'dal firagh minal wudu, zikir sesudah selesai dari wudu, sama tadi. Tadi kan kitab wirdul yaumi wal lail, dalam Hisnul Muslim sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah ini. Terus habis itu baca apa lagi? Allahumma ja'alni, ini tadi yang saya sampaikan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang telah disucikan dari segala dosa. Karena kita semua kan sedang berusaha membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Dengan mengaji begini ini, kita berharap Allah mengampuni dosa kita yang sudah lewat, yang bertahun-tahun gak pernah ngaji, hidup sampai umur 50 tahun gak pernah ngaji. Masya Allah. Setelah tua, udah pensiun, kayak Pak Sugeng itu baru ngaji. Nah, ya Pak Jang? Ya. Sebelumnya nggak tahu kemana aja itu kita ini. Sebelum pensiun itu. Nah, setelah pensiun baru kita ngaji. Ya nggak apa-apa. Allah itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang kok. Ghafurur Rahim Allah itu. Maha pengampun, maha penyayang. Jadi hambanya, walaupun dosanya banyak, kalau dia masih mau berusaha membersihkan dirinya dari dosa, Allah akan bersihkan. Nah, kalau Allah akan ampuni. Makanya kita diajari untuk berdoa sesudah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Ada lagi doa sesudah wudu yang ketiga. Ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Loh, ada lagi ini. Jadi bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ya, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Dan dengan memujimu ya Allah, asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada sesembahan, tidak Tuhan kecuali engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Wa atubu, dan aku bertobat ilaika, kepada engkau. Ini doa habis wudu semua ini, ada 3. Doa bangun tidur ada 3 juga. Ini sudah disampaikan nih pada pertemuan sebelumnya. Ya. Doa bangun tidur. Nih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terbaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terbaca apa? Baca alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrih. Lalu baca 10 ayat yang terakhir. Ini yang paling enak ini. Pengamalan ini ya, itu nanti ada dalam buku. Udah datang bukunya. Nah, sekarang ngaji dulu. Mudah-mudahan cukup aja bukunya itu. Nah, terus berikutnya tadi baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Terus habis dari kamar mandi, kalau dia mandi kan pakai baju. Kalau pakai baju, baca lagi doa pakai baju, apalagi baju baru yang mau dipakai. Baca ini, Allahumma lakal hamdu, segala puji untukmu ya Allah. Allahumma ya Allah, laka, milikmu, alhamdu, segala puji. Anta kasautanihi, engkaulah yang memakaikan ini kepadaku. Yang engkaulah yang memakaikan kepadaku ini barang, ini baju. As'aluka, aku minta kepada engkau ya Allah, min khairihi, dari kebaikannya baju ini, wa khairi ma suni'alahu, dan kebaikan apa yang diperbuat untuknya. Aku minta kebaikan dari baju ini. Ini baju dikasih orang ya Allah. Semoga yang memberi aku ini diberi pahala oleh engkau ya Allah. Ketika aku sholat, aku pakai baju ini, orang yang memberi baju ini dapat pahala sholatku ya Allah. Gitu loh Pak. Ya. Ketika aku ngaji mengajarkan Al-Quran, orang yang ngasih baju ini nih, nggak tahu siapa yang ngasih ini. Aku dikasih ini. Mungkin yang ngasih tahu, tapi aku nggak tahu yang ngasih. Aku cuma bilang jazakumullah khairan, itu aja. Jazahullahu khairan. Jadi ya, aku pakai untuk sholat, dia dapat pahala sholatku. Aku pakai untuk ngajar ngaji, dapat pahala ngajar ngaji. Walaupun dia nggak ngajar ngaji. Ya, dia nggak ngajar ngaji, tapi pahala aku ngajar ngaji akan diberikan kepada yang pakai baju tadi. Karena ketika aku nggak pakai baju ini, aku telanjang nih. Aku buka ini telanjang loh ini. Ya, jadi yang ngasih baju dapat pahala. Ini, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dari baju ini dan kebaikan dari yang dibikin untuknya. A'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, min syarrihi, dari keburukannya, dari keburukan baju yang aku pakai, wa syarri ma suni'alahu, dan keburukan apa yang dibikin untuknya. Jadi setiap barang itu ada baiknya dan ada buruknya. Nah, kita minta yang baik-baiknya saja. Di mobil baru misalnya ya, ada baiknya itu mobil baru itu, ada buruknya juga. Nah, kita minta yang baik dari mobil itu, jangan berlindung kepada Allah dari buruknya mobil itu. Ada mobil yang terkenal bagus, ada mobil yang terkenal gak bagus. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada pada mobil itu. Ya, semua barang itu ada baiknya, ada buruknya. Mobil diciptakan untuk dipakai, dimanfaatkan untuk berbuat yang baik-baik, kan gitu. Tapi kadang-kadang kita beli mobil, kita pakai untuk bermaksiat. Dia pakai untuk memuat pelacur lah, siapakah. Ayo masuk sini. Nah, itu enggak baik itu mobil itu.
Ya, naudzubillah misalnya dzalik. Jadi berlindung pada Allah dari keburukan yang dibuat oleh Allah untuk barang yang kita pakai itu tadi. Habis pakai baju berdoa, ini doa lain ketika pakai baju baru ini, tu beli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini doa bagi orang yang memberi baju baru. Ya, terus habis itu ketika melepas baju baca Bismillah. Melepas baju loh Bismillah. Melepas baju. Terus habis itu doa apa lagi ini? Doa masuk kamar mandi tadi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Terus baca doa lagi ghufranaka. Terus baca doa zikir sebelum wudu. Ya, Bismillah. Doa sesudah wudu sudah tadi. Lalu zikir sesudah wudu yang lainnya ini. Subhanakallahumma. Ini yang kita jarang amalkan ini kan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu, asyhadu alla ilaha illa ant. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Nih. Lalu baca doa apa lagi? Ini berikutnya. Habis wudu, sudah selesai sholat tahajud. Tadi kan kita sampai kepada doa sholat tahajud. Mana tadi ya? Nah ini nih kali. Oh bukan ini. Dar wirid. Ini tadi wirid. Ini doa setelah berwudu baca ini tadi subhanakallahumma bihamdik. Terus ada lagi nanti mana tadilah. Bukan. Ini yang bisa sampaikan. Yang sesudah berwudu kita sholat tahajud kan, baca Allahumma rabbal Jibril wa Mikail tadi itu. Mana tadi ya? Kita kan sudah selesai sholat wudu, udah baca doa, terus kita biasanya setelah selesai sholat tahajud kan kita keluar rumah untuk menunaikan sholat subuh. Waktu keluar rumah diajari lagi kita oleh Nabi. Setelah selesai sholat tahajud kan kita berdoa, minta apa yang kita perlukan. Saya doakan anakku yang hari ini mau pulang dari Jepang ke Indonesia. Bapak doakan Lina, takut kalau kelebihan beban atau kalau kelebihan bagasi. Ya wes nak doa enak wes. Kamu baca doa juga. Allah ketemu orang baik biaya cukai itu kamu berdoa. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Baca begitu biar orangnya dibutakan oleh Allah. Enggak lihat bagasinya 29 tapi dia bacanya 20. Nah, gitu. Nanti bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi kita sesudah selesai sholat tahajud, sudah selesai sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, lalu kita pergi ke masjid kan, kita pergi ke masjid, baca lagi doa, ini Pak Bu doanya ini, az-zikru zikir, indal khuruj pada waktu keluar, minal manzil dari rumah, dari tempat tinggal.
Apa doanya? Tadi mestinya sampai keluar rumah, setiap kita ini semua yang ada di masjid ini atau yang ada di luar masjid sana yang mendengarkan suara ini, ketika kita keluar dari rumah untuk pergi ke masjid atau untuk pergi ke kantor atau untuk pergi ke sekolah, ke tempat kuliah, ke tempat kerja, ke pasar dan sebagainya, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini doa keluar rumah yang pertama. Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Jadi kita keluar rumah itu kita tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri ini. Jadi kita serahkan kepada Allah. Ya, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya untuk melakukan kebaikan atau untuk menolak kejelekan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala haula, atau la haula saja juga boleh, wala haula wala quwata illa billah. Ini doa yang pertama. Ada lagi yang kedua yang sering saya amalkan, ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla. Ini doa waktu keluar rumah ini. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika kepadamu, an adilla, dari aku menyesatkan orang. Bahwa aku menyesatkan orang. Atau udhalla, aku yang disesatkan orang. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menyesatkan orang atau disesatkan orang. Azilla, atau dari aku tergelincir melakukan perbuatan dosa tanpa disengaja, tanpa diniatkan. Ya, tergelincir, uzalla, atau digelincirkan. Ya, atau dari menjebak orang atau dijebak orang. Kadang-kadang kita dibohongi orang itu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Dari menyesatkan orang atau disesatkan orang, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan orang. Digelincirkan dari perbuatan baik kepada perbuatan buruk. Digelincirkan dari keadaan baik kepada keadaan yang buruk. Azlima, atau dari aku berbuat zalim, dari aku menzolimi orang, aku berlindung kepadamu dari menzolimi orang. Uzlama, atau dizolimi orang. Kan bagus ini doanya semua ini. Ajhala, atau dari aku berbuat bodoh, atau yujhala, dibodohi, alayya, atas diriku. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari menyesatkan orang dan dari disesatkan orang, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan orang, dari mendolimi orang atau didolimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Kadang-kadang kita dibodohin orang, Pak. Padahal kita pintar. Tapi dibodohin orang, bisa itu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Ini dalilnya ada, Pak. Ini nih, nomor 1 ini. Nih. Di kitab, di Sunan Abu Dawud, riwayat Abu Dawud di hadis nomor 5094. Di kitab Sunan Nasai di hadis nomor 5501. Kemudian di Ibnu Majah di hadis 3884. Ya, ini ada doanya. Lalu ketika kita sudah keluar dari rumah dengan baca doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lalu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au ujalla au alima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu waktu keluar rumah. Nanti waktu masuk rumah, setelah kita pulang dari masjid, masuk ke rumah, ada zikir lagi, ada doa ke masuk rumah ini. Az-zikru 'inda dukhulil manzil. Zikir pada saat masuk ke tempat tinggal, ke rumah. Waktu mau masuk rumah, doanya seperti ini, Pak, Bu.
bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Tsumma kata Nabi liyusallim supaya dia mengucapkan salam ala ahli kepada penghuni rumah. Walaupun rumahnya kosong itu ada penghuninya itu jin. Tapi ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke dalam rumah kita, jin yang jatuh keluar semua itu, Pak. Setan-setan kecil-kecil yang mengganggu anak kita juga keluar. Jadi jangan lupa masuk rumah baca bismillah. Kalau enggak hafal ini ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah biar setannya keluar semua. Ya. Atau baca doa lengkapnya bismillahi walajna. Dengan nama Allah kami masuk rumah ya Allah. Wa bismillah dan dengan nama Allah kharajna kami keluar rumah. Tadi waktu keluar. Wa 'alallah dan kepada Allah Rabbina Tuhan kami tawakkalna kami tawakal. Lalu baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi doa masuk dan keluar rumah. Udah. Tadi kita keluar ke masjid kan? Waktu keluar dari rumah menuju masjid ada doa yang kita baca mestinya. Kalau rumahnya jauh, kalau masjidnya jauh dari rumah. Kalau aku dari rumah keluar rumah ke masjid cuma beberapa langkah saja. Tapi enggak apa-apa juga baca doa ini. Ini Pak, doanya bagus sekali ini. Jarang kita amalkan ini, pasti nih. Coba saya baca ini doanya nih. Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fauqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa ja'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa a'zim li nura wa ja'al li nura wa ja'al ni nura Allahumma a'tini nura wa ja'al fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura. Ada yang baca doa ini keluar rumah? Enggak ada toh? Enggak ada. Enggak ada. Karena kalau jadi bagian bukunya diamalkan ya. Ya, insyaallah. Ngaku aja ya. Iya, nah. Lihat nih Pak, ini doa ini ada dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Di hadis nomor 6316. Di Sahih Muslim di hadis nomor 529, 530. Bukan di hadis nomor 763 di Sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih. Bukhari Muslim yang meriwayatkan ini. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Coba kita lihat terjemahnya. Ya nih, arti dari doa ini. Ketika kita keluar dari masjid, kalau jalan kaki dari rumahnya Lina, mana Lina? Enggak ada. Oh. Dari rumahnya Pak Bunasar situ, dari rumahnya Pak Haji siapa ini? Fadli. Nah, baca doa ini masih sempat ini. Allahumma ja'alni ya Allah. Allahumma ja'al ya Allah jadikanlah fi qalbi di dalam hatiku nuron cahaya. Ya Allah jadikanlah dalam hatiku ini ada cahaya, ada iman, ada Islam. Cahaya itu maksudnya ya Islam atau iman. Ya. Ini buku ini juga ada sarahnya. Ada penjelasannya dan saya sudah beli juga kitab sarahnya. Ya. Jadi ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ini cahaya. Sehingga hati enggak pernah gundah gulana. Sedih, susah terus menerus, enggak. Ya sekali-sekali sedih enggak apa-apa sih. Tapi kalau sedih terus enggak. Jangan ya Allah. Ya, jadikanlah dalam hatiku ini cahaya. Wa fi lisani dan pada mulutku jadikanlah pula nuron cahaya. Jadikanlah di mulutku ini ada cahaya ya Allah. Sehingga keluar dari mulutku perkataan yang baik-baik saja. Bukan perkataan yang jelek.
Masya Allah. Padahal kita tiap hari berkata jelek. Masya Allah. Wa fi sam'i nura, dan jadikanlah pada telingaku, pada pendengaranku cahaya. Jadikan di telingaku ini ada cahayamu ya Allah, sehingga telingaku hanya mau mendengar yang baik-baik saja. Enggak mau dengar yang jelek-jelek. Wa fi basori, dan pada penglihatanku nura. Jadikanlah pada penglihatanku cahaya ya Allah, sehingga penglihatanku hanya mau melihat yang baik-baik saja. Wa min fauqi nura, dan jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan di bawahku cahaya. Di atasku ada cahaya, di bawahku juga ada cahaya ya Allah. Wa an yamini, dan di sebelah kananku nura, cahaya. Jadikanlah di sebelah kananku nura. Ini nanti di hari kiamat, Pak. Di hari kiamat nanti kita membutuhkan cahaya untuk melalui sirat, meniti sirat menuju surga. Ada jalan nanti yang akan kita lewati, Pak. Dan itu hanya bisa dilewati oleh satu orang. Kalau waktu kecil aku dikasih tahu orang tua atau guru-guru agamaku ogalagil. Jadi jembatan yang cuma seperti seutas tali. Kita bisa jatuh ke kanan tuh, jatuh ke kiri. Kalau jatuh itu ke neraka itu di bawahnya itu. Nah, kita minta kepada Allah cahaya dari atas dan dari bawah, dari kanan dan dari wa an shimali, dan dari kiriku nuron cahaya. Wa min amami, dan dari sebelah depanku nuron cahaya juga ya Allah. Wa min khalfi, dan dari belakangku juga nuron ada cahaya. Wa ja'alli fi nafsi nuro, dan jadikanlah di dalam diriku, dalam hatiku cahaya ya Allah. Wa a'zim li nuro, dan besarkanlah untukku cahayaku di akhirat nanti ya Allah. Karena nanti ada manusia yang diberi oleh Allah cahaya cuma sebesar jempolnya ini aja. Yang menyala itu lampunya ibarat cuma sejempol ini aja, cuma pakai senter kecil gitu. Padahal yang kita lewati gelap gulita. Kalau cahaya cuma sejempol ini kan kurang bermanfaat, itu bisa menyesatkan juga. Tapi kalau cahayanya ada di mata, ada di telinga, ada di atas, ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri, ada di mulut juga, ada keluar. Nih. Dan besarkanlah untukku cahayaku, wa'azzim li nura, dan besarkanlah pada diriku cahaya. Wa ja'alli, dan jadikanlah padaku nuron, cahaya. Besarkanlah untukku cahayanya, dan jadikanlah untukku cahaya. Wa ja'alni nuron, dan jadikanlah aku ya Allah sebagai cahaya. Wah, ini luar biasa nih kalau Allah kabulkan. Jadi kalau Allah menjadikan diri kita sebagai cahaya, kita akan menjadi petunjuk bagi orang lain. Karena kadang-kadang ada orang, Pak, dia tahu ilmu agama, tapi tidak bermanfaat ilmu itu bagi dia. Dan tidak bermanfaat juga bagi orang lain, karena dia tidak mengajarkan ilmu itu. Dia sendiri tidak mengamalkannya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Kalau kita sudah diberi oleh Allah kepahaman tentang agama, jadikanlah diri kita bisa mengamalkan yang kita pahami itu tadi. Tuh. Jadikanlah aku ya Allah cahaya. Ini saya mumpung ingat ini, saya kembali mengingatkan kepada saudara sekalian, khususnya para imam. Ini Pak Iris ada enggak, Pak Iris? Ada ya? Ada Pak Iris ya? Pak Fuad, Mas Fuadi ada? Ada. Pak Amir ada ya? Dan imam-imam yang lainnya, yang maghrib juga itu. Saya kasih tahu ya. Kita sudah belajar dalam ilmu hadis bahwa Nabi kita, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, ini loh Pak ajarannya, ini saya sampaikan, mana ya, ini harus ada yang dibuang salah satu ini, ya ini aja yang kita buang dulu.
Nabi kita itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ngajarin kita. Ini ajaran beliau di dalam kitab Mukhtasar Nailul Autar. Mana ini duit? Tahun berapa tuh hit? Di belakang-belakang ya. Ini dalam kitab ini sudah pernah disampaikan. Bab tentang sholat, bab tentang sholat jamaah. Nah ini bab tentang sholat berjamaah. Ada banyak babnya ini dan tentang sholat jamaah. Babu sholatul jamaah. Nih di sini nih ya. Oh di bawah sini nih. Ini Pak, Bu. Di salah satu bab dalam pelajaran sholat berjamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajari kita tata cara kita menjadi imam. Ini ya. Babu hukmil imam idza karo annahu muhdits. Ini salah satunya. Bab hukum tentang imam ketika dia ingat bahwa dia hadas. Dia sudah asik ini, mau ngimami sudah siap. Tahu-tahu dia ingat, loh aku tadi sudah batal wudunya. Aku belum wudu lagi. Padahal sudah berdiri di pengimaman. Kalau yang terjadi seperti itu, babnya ada ini. Bab hukum seorang imam ketika dia ingat bahwa dia itu muhdits. Orang yang sudah batal wudunya atau kharaja, dia keluar lihadasin untuk menunaikan hadas. Jadi dia mau ngimami terus tiba-tiba kebelet mau pipis atau mau pup, mau BAB, keluar. Makmumnya suruh nunggu, jangan sholat sendiri, tunggu imamnya masih BAB kok, tunggu dulu. Udah terlanjur komat, dia biarin aja. Nunggu sampai imamnya selesai buang air kecil atau buang air besar. Nah, habis itu dia hadas berwudu lagi, wudu lagi, ya. Ini ada hadisnya loh ini Pak, masya Allah. Ini ya. Ini dulu pernah terjadi. Nabi kita itu sudah berdiri di tempat pengimaman. Beliau ingat, loh hadas aku ini belum wudu. Keluar wudu dulu beliau. Yang beliau lupa bukan lupa wudu, lupa mandi junub. Nabi kita pernah tuh, lupa mandi junub, beliau keluar. Ini loh, hadisnya dari Abu Bakrah. Anan Nabiya bahwasanya Nabi SAW istaftaha sholah, sudah memulai sholat. Fakabaro atau beliau sudah takbir atau beliau akan takbir tsumma auma'a ilaihim. Kemudian beliau berisyarat kepada mereka, yang maksudnya makanakum. Sudah mau takbir ini. Beliau memulai sholat sudah mau takbir baru ingat, aku junub ini, belum mandi aku. Ya, beliau keluar bilang sama makmum, diam dia di sini ya. Nabi keluar dari masjid, beliau mandi. Mandinya tentu mandi Nabi enggak seperti mandinya kita, Pak. Berlama-lama sampai nyanyi. Enggak begitu Nabi kita itu. Ya. Terus kemudian beliau masuk lagi ke dalam masjid, tsumma kharaja, kemudian keluar. Ya, beliau keluar dari masjid, beliau bilang kepada makmum diam dulu di tempat, kemudian beliau masuk ke rumah, kemudian beliau keluar dari rumahnya, wa ra'suhu, sedangkan kepala beliau yakturu, meneteskan air habis mandi junub. Fa shalla bihim, lalu beliau sholat bersama mereka, sholat subuh. Falamma qadha sholat, maka ketika beliau sudah selesai sholat,
Qala, beliau berkata kepada para makmum, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Innama ana basarum mithlukum wa inni kuntu junuban, dan sesungguhnya aku tadi itu junub. Makanya aku keluar, karena aku suruh diam di tempat nunggu aku mandi junub dulu. Itu ini terjadi ini. Ya, itu satu. Yang berikutnya nih Pak, jadi imam tuh jaga hati-hati loh ya. Ada bab dalam sholat berjamaah, bab man amma kauman, bab orang yang mengimami suatu kaum yang yakrohunahu, kaum itu membenci dia. Bagaimana hukum seorang imam yang mengimami sekelompok muslimin sholat berjamaah tapi makmumnya benci sama dia, gak suka sama dia. Bagaimana ceritanya? Ini hadis nomor 1456. An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr, sahabat Nabi ini radhiyallahu an. Dia berkata, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa beliau itu bersabda. Nabi atau Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini Pak, Bu. Ini mungkin ada yang belum pernah dengar. Salah satun, ada 3 macam orang yang layak balullah, Allah tidak akan menerima minhum, dari mereka, salatan, sesuatu salat. Ada 3 orang yang Allah tidak terima salatnya. Allah tidak mau menerima ibadah salatnya. Bayangkan ini, gak diterima salatnya. Siapa? 1, man taqaddama, orang yang maju ke depan kauman, suatu kaum, wahum, sedangkan mereka kaum itu lahu, kepada dia, karihun, gak suka. Jadi orang yang gak suka, jamaahnya gak suka sama yang imam, jangan itu. Paham ya? Paham? Nah, kalau ada orang ujuk-ujuk tiba-tiba dia bukan imam rawatib, maju ke depan ngimami, orang di belakang gak suka. Orang yang sholat seperti ini tidak diterima sholatnya. Yang kayak begini nih. Orang yang mengimami satu kaum sedangkan mereka kepada dia benci. Nah, kita hati-hati Pak. Ini ya, jangan sampai kita mengimami orang yang tidak suka kepada kita. Lebih baik kita jadi makmum aja sudah. Walaupun kita punya hafalan Quran banyak, jadi orang-orang nggak suka sama saya kok, nggak suka sama kita kok. Udah, kita ngalah aja lah. Biar orang lain yang maju. Harusnya begitu. Ya. Yang kedua, warojulun, dan seseorang yang atas sholata, dia mendatangi sholat, dia melakukan sholat, tapi dibaron. Buat dibar, dan yang namanya dibar adalah ayyatiha bada ayyafutahu. Dia mendatangi sholat sesudah dia meninggalkan sholat. Jadi orang yang gampangannya yang apa namanya ya? Oh, susah bahasa kita. Diterjemah diartikan apa itu? Ya. Ini yang saya mau tekankan, yang nomor 1, nomor 2 tidak nanti belakangan ya. Karena ini jarang pada kita ini nggak ada. Yang sering pada kita ini, kita menjadi imam, tapi makmum kita nggak suka sama kita. Itu bahaya itu. Bahayanya apa? Allah nggak nerima sholat kita. Oleh sebab itu Pak, nah ini ada yang kedua. Ini mungkin lebih jelas lagi. Dari Abu Umamah qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Salah satun, ada 3 macam orang yang la tujawizu, tidak melewati sholatuhum, sholat mereka, adhanahum, telinga-telinga mereka. Ada 3 macam orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, sholatnya diangkat oleh amalan sholatnya diangkat oleh malaikat ke langit, dilaporkan oleh malaikat ke langit kepada Allah, tapi tidak melewati telinga mereka, artinya tidak diterima gitu. Siapa itu? Al-abdul abik, seorang budak yang lari dari tuannya hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi ada budak keluar dari rumah nggak pamit sama pemiliknya, itu sholatnya dia nggak diterima.
Yang kedua, wa zaujatun, dan seorang istri yang batat dia bermalam, tidur di malam hari, wa zaujuha, sedangkan suaminya alaiha kepada dia sahitun, marah. Seorang perempuan yang tidur tapi suaminya marah sama dia. Ini sholat si perempuan tadi gak diterima oleh Allah. Sampai suaminya ridho. Dia harus minta maaf sama suaminya. Yang ketiga, wa imamu qaumin, dan imam suatu kaum, wahum, sedangkan mereka kaum itu tadi lahu kepada dia karihun, benci. Itu Pak. Terus ini yang kedua. Nah yang ketiga saudara, sudah disampaikan hadisnya, sering. Saya kesulitan mencari di sini. Nabi pernah ngomongkan kepada para imam, ketahuilah para imam, di antara kalian itu, kalau kalian melihat di antara kalian para makmum itu ada yang tua, ada yang sakit, ada yang lemah, ringankanlah bacaannya. Masih ingat hadisnya? Masih ingat semua ya? Nah, itu artinya apa? Ketika kita mengimami sholat, kalau kita tahu di belakang kita ada orang tua, udahlah, jangan yang panjang-panjang. Ya, kalau kita ketemu surat yang panjang, seperti surat yang tadi Pak Amir baca tadi ya, kebetulan juga saya ngalamun mungkin tadi itu ya. Jadi mengingatkan Pak Amir, mengingatkannya enggak utuh. Akhirnya Pak Amir malah bingung. Imam kan sering kali gitu Pak ya. Saya juga sering jadi imam, saya merasa benar, ternyata ada yang salah. Di belakang saya mengingatkan, tapi saya lewat terus saja. Karena enggak merasa salah gitu. Kan biasa kayak gitu manusia itu ya. Nah tadi Pak Imam Amir kan baca surat Al-Muddatsir ya, surat Al-Muddatsir. Nah ini surat ke-74 ini panjang loh. Dalam mushaf itu 2 lembar itu kalau nggak salah. Ya. 2 halaman. Ya enggak? Nah. Ya, coba lihat di Quran Pak. Di Quran surat Al-Muddatsir halaman berapa? Al-Muddatsir. Halaman berapa itu? Ayo, halaman berapa? Ini ada makanan enggak ini? Udah lewat waktunya ya? Ada? Ya, sudah. Halaman berapa? Ayo cepat. Al-Muddatsir. Berapa? 5? 75. 575. Nah, ini halaman pertama ini. Lalu ayat 16, ayat 17-nya di sini. Ini halaman kedua. Ini Al-Mujamil. Al-Muddatsir. Ini halaman yang kedua ini. Nah, ini. Ya toh? Nah, halaman kedua. Terus apa itu masih ada lanjutnya di ayat 47, lalu sambung ke halaman yang berikutnya. Ya enggak toh? Mana ini? Nah, ini Mana tadi Mas? Waduh, ini kalau kegedean ya gini nih. Nah, gini aja deh. Nah, ini Al-Insan. Yang jadi baca Pak Amir tadi kan surat Al-Muddatsir. Nah, ini loh Pak. Ini Al-Qiyamah. Halaman keempat. Nah, ini surat Al-Muddatsir nih, halaman pertama ini. Sampai ayat 17. Terus yang berikutnya 18 di bawahnya ya, ini.
Ya toh? Nih, sampai ayat 47. Ada sambungannya lagi enggak? Mana tadi? Sambungannya di mana ini? 47 halaman Al-Qiyamah. Mana ini? Ini ini ya toh. Tadi kan Imam sampai di mana tadi itu? Beliau lupa tadi. Ayat berapa tadi Pak Amir lupa? 52. Hatta atanal yakin. Terus fama tang apa sampai sini tuh? Iya. Ini. Kalla balla yakhafunal akhirah. Ya. Kalla ya di sini tadi, lupanya di sini ya. Nah, ini kan ada 3 halaman. 3 halaman. Lain kali Pak Amir dan yang lainnya juga, kalau kita ketemu surat yang panjang gini dibagi 2. Kan ada rukuknya di sini nih. Ini loh. Ya, dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke berapa tuh? Ada rukuknya itu. 31. Nah, ini. Dah sampai sini ruku Allahu Akbar. Berdiri lagi. Kalla wal qamar wal laili id adbar washubhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Nyaman. Kalau bikin 2 kali ruku bisa khusyuk bacaannya, bisa pelan-pelan, bisa diresapi dalam hati, dan makmum yang tua-tua, mohon maaf. Yang tua-tua sini siapa saja sih? Pak Haji Anang yang lututnya ngalih tuh kalau ruku sujud. Pak Mustar, Pak Haji Mustar. Sidin ini berdiri lama nih, uyuh ini. Dibacakan surat As-Sajdah aja kadang-kadang Sidin. Ya. Nah, begitu juga kalau kita ketemu surat As-Sajdah. Saya berterima kasih kepada Pak Iris. Karena beliau baca surat As-Sajdah, Hamim As-Sajdah itu dibagi 2 kali. 2 termin, 2. Ruku, sujud, ruku yang pertama beliau ruku sampai dilanjutkan di rakaat yang kedua. Itu nyaman. Lah kan saya mau mengamalkan hadis Nabi itu loh. Nabi itu setiap hari Jumat mengimami di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, di rakaat yang kedua baca surat Hal ata alal insan. Betul, ada hadis itu. Tapi ingat, apakah setiap Jumat Nabi kita baca itu? Enggak, jawabannya enggak. Sekali-kali aja. Kalau sampai kalau maunya lagi pada banyak yang kuat-kuat, enggak ada yang sakit, enggak ada yang tidak tahan lama berdiri, boleh. Atau lagi pada banyak duitnya, udah. Nah, itu mau panjang-panjangkan kata Bapak, duitnya banyak kok, senang aja hatinya. Nabi kita tuh enggak setiap Jumat, Pak. Justru saya dapat pelajaran dari YouTube orang Salafi yang bilang itu. Awas lu, hati-hati loh. Jangan sampai kita bikin bid'ah baru. Setiap Jumat suratnya harus itu, enggak boleh yang lain. Itu bid'ah itu jadinya. Nabi kita enggak begitu kok. Kadang-kadang beliau baca Sabbihisma rabbikal a'la hal ataka haditsul ghasiyah. Ada lagi tadi. Bacaan-bacaan beliau di dalam setiap sholat itu ada. Dan tidak setiap sholat Jumat di waktu subuh beliau membaca harus As-Sajdah dan Hal Ata. Enggak boleh yang lain. Enggak ada. Kalau saudara bilang enggak boleh yang lain, itu bid'ah namanya. Gitu loh. Ini yang orang Salafi loh malah yang aku ambil. Pendapatnya benar itu, bagus. Walaupun saya bukan orang Salafi.
Tapi saya terima, oh benar ini. Ya, justru kalau kita mengharuskan itu yang jadi bid'ah. Makanya kita bikin jadwal kan, Pak Iris, hari apa Pak Iris itu? Pak Iris hari apa? Senin, apa Pak Iris ya? Hari Ahad, Pak Amir dulu yang paling tua. Pak Amir itu hari apa Pak Amir? Selasa, Kamis, Sabtu ya Pak ya. Terus Ahadnya Pak Iris. Senin, siapa Senin? Senin Fuadi. Ya. Selasa Pak Amir, Rabu Pak Iris toh? Oh, Senin Rabu Pak Fuadi. Senin Rabu Fuadi. Selasa, Kamis, Sabtu Pak Amir. Pak Iris gilirannya Jumat sama Ahad, ya. Nah, udah itu aja dah, jangan ditukar-tukar. Mungkin saya paham aja kalau Pak Amir kadang-kadang imami sholat Jumat itu supaya enggak hilang hafalan surat as-sajadahnya ya. Ada jalan keluarnya Pak Amir. Pak Amir tetap baca surat itu di hari Sabtu atau di hari Ahad, atau di hari Selasa atau di hari Kamis, tapi dibagi dua. Separuh-separuh. Nanti hari berikutnya baca al-insan dibagi dua juga. Gitu loh. Ini nasihat buat saya untuk para imam. Saya ingatkan Fuadi itu kalau dibiarkan ngimami, dia hafalannya banyak itu Fuadi itu. Pernah dia baca sampai 1 halaman lebih tuh. Aduh, gemes aku kalau yang gini nih. 1 halamannya sudah uyuh ke orang itu. Apalagi 2 halaman. Gitu ya. Ini pemahaman Pak. Kalau orang paham, dia punya cahaya, dia berdoa Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikanlah diriku sebagai cahaya. Sehingga bisa menerangi orang lain, sehingga bisa memberi petunjuk pada orang lain, sehingga bisa mengajak orang lain beramal seperti apa yang aku amalkan berdasarkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini jadi mulai sekarang tolong jadwal yang sudah ada, sudah biar nanti begitu Pak Iris sama Pak Amir sama Pak Fuadi jalani seperti jadwal yang sudah. Untuk menjaga hafalan kita supaya tidak lupa, yaitu tadi surat yang panjang kita belah jadi 2, kita jadikan sebagai 2 ruku. Saudara, imam-imam yang ada di Mekah, di Madinah itu, beliau semua itu hafid semua itu. Tapi perhatikanlah mereka kalau ngimami paling 1 halaman aja nggak sampai kadang-kadang. Di rakaat pertama, rakaat kedua. Perhatikan aja. Nggak ada yang sampai panjang sekali. Aku belum pernah umrah beberapa hari di sana itu. Mereka baca surat as-sajdah dari awal sampai akhir nggak pernah. Nggak pernah saya temukan. Nggak tahu kalau umrah-umrah yang orang lain alami ya, saya nggak tahu. Tapi mereka kayak begitu, rata-rata itu mereka ngambil pertengahan surat itu 1 halaman, 1 konteks, 1 pembahasan. Seperti yang biasa dibaca Pak Iris surat Al-Baqarah itu. Itu satu teks, 1 episode. Itu. Bagus itu ayat-ayatnya. Ya maksud saya begitu, yang hafal-hafal Al-Quran para imam-imam ini, pilih ayat yang bagus-bagus tapi jangan panjang-panjang. 1 halaman maksimal sudah. Atau 1 ruku. Di Indonesia ini ada ruku, di Mushaf Madinah enggak ada rukuknya itu. Malah mereka adanya itu, apa namanya istilahnya? Apa namanya itu? Hizib. Nah, 1 hizib. 1 hizib, setengah hizib, 1/4 hizib. Nah, itu. Nah, saya harap seperti itu ya. Ini tadi dari pelajaran yang kita dapatkan, doa ketika kita keluar rumah, kita minta kita menuju masjid, kita diajari untuk berdoa supaya minta kepada Allah supaya dijadikan oleh Allah sebagai cahaya. Allahumma ja'alni nuro. Ya Allah jadikanlah diriku sebagai cahaya. Itu maksudnya begitu. Dan seterusnya tadi ya. Nanti kita sampaikan lagi pada kesempatan yang lain, pada hari Ahad yang lain insyaallah beserta buku yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap mau sholat, untuk tetap mau mengaji, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup kita,
ya semoga kita diberi kemudahan dari Allah dalam mencari rezeki yang susah dicari, tapi Allah akan mudahkan kalau kita tawakal kepadanya. Dan Allah, kita mohon kepada Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Allah memberi kepada kita kemudahan dan keberuntungan dalam urusan sekolah anak-anak kita, kuliah anak-anak kita, memberi kemudahan dalam rumah tangga kita dan rumah tangga anak cucu kita, dan memberi kemudahan dalam urusan dunia kita dan urusan akhirat kita, dan memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.